Nama saya Robert Panjaitan. Nomor telepon atau WA saya 0896 3665 8618. Email saya ada di robert.panjait@gmail.com. Pertama kita membahas arti lambang K3. Lambang K3 itu terdiri dari palang warna hijau dan roda gigi 11. Dan roda itu berwarna hijau, berada di atas warna dasar putih. Kita bahas mulai dari palang hijau, artinya bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian roda gigi artinya bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Kemudian warna putih artinya bersih dan suci. Sedangkan warna hijau artinya selamat dan sehat dan sejahtera. 11 roda gigi melambangkan 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Pengertian dari keselamatan kerja kita pertama secara etimologis, yaitu memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat, dan agar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Secara filosofi, artinya adalah suatu konsep berpikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya, beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil, makmur, dan sejahtera. Secara keilmuan adalah suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang penanggulangan kecelakaan di tempat kerja. Tujuan daripada undang-undang ini dibuat adalah yang pertama, untuk tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannya. Kemudian, agar orang lain yang berada di tempat kerja perlu menjamin keselamatannya. Kemudian yang ketiga, agar sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui kampanye, kemudian kemasyarakatan, kemudian yang ketiga pembudayaan, yang terakhir kesadaran dan kedisiplinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja terdiri dari 11 bab, yaitu bab pertama membahas mengenai istilah. Pada pasal 1, yang pertama tempat kerja. Tempat kerja itu termasuk ruangan atau lapangan. Bisa juga tertutup atau terbuka. Bisa juga bergerak atau tetap. Unsur tempat kerja ada di satu, pengurus, yang kedua sumber bahaya, yang ketiga usaha. Pengurus adalah pucuk pimpinan yang bertanggung jawab atau memiliki kewajiban. Kemudian yang ketiga, pengusaha. Pengusaha adalah orang atau badan hukum yang menjalankan usaha atau tempat kerja. Yang keempat, direktur adalah pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Secara detail dibahas di Keputusan Menteri Nomor 79 garis miring Men garing miring 1977. Pegawai pengawas adalah pegawai pengawas ketenaga kerjaan dan spesialis.
Sedangkan ahli keselamatan kerja adalah tenaga teknis keahlian khusus dari luar Depnaker. Kemudian di bab 2 membahas tentang ruang lingkup. Pada pasal 2, yang pertama, tempat kerja berada di wilayah hukum Republik Indonesia, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara. Kemudian, rincian tempat kerja terdapat sumber yang berkaitan dengan keadaan mesin atau alat atau bahan. Yang kedua, lingkungan kerja. Yang ketiga, sifat pekerjaan. Yang keempat, cara kerja. Yang kelima, proses produksi. Kemungkinan untuk perubahan atas rincian tempat kerja dibahas di ayat 3. Kemudian syarat-syarat K3 pada pasal 3. Yang pertama, arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3. Yang kedua, pengembangan syarat-syarat K3 di luar ayat 1, yaitu ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK. Pada pasal 4, yang ayat 1, penerapan syarat-syarat K3 sejak tahap perencanaan sampai dengan pemeliharaan. Yang kedua, mengatur prinsip-prinsip teknis tentang bahan dan produksi teknis. Yang ketiga, kecuali ayat 1 dan ayat 2, bila terjadi perkembangan iptek, dapat ditetapkan lebih lanjut. Pada pasal 5, ayat 1, direktur sebagai pelaksana umum. Yang kedua, wewenang dan kewajibannya. Direktur diatur dalam Keputusan Menteri nomor 79 garis miring Men garis miring 1977. Sedangkan pegawai pengawas, kewenangan dan kewajibannya diatur pada Permen nomor 03 garis miring Men garis miring 1978 dan Permen nomor 03 garis miring Men 1984. Sedangkan ahli K3 diatur pada Permen nomor 3 garis miring 1978 dan Permen nomor 4 1992. Panitia banding belum diatur. Pada pasal 7 membahas mengenai retribusi. Di pasal 8, yang pertama, pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, secara berkala, pengurus juga diwajibkan memeriksa kesehatan tenaga kerja. Lebih detail diatur pada Permen nomor 2 garis miring Men garis miring 1980 dan Permen nomor 03 garis miring Men garis miring 1983. Pada pasal 9 mengenai pembinaan. Ayat 1 yaitu pengurus wajib menunjukkan dan menjelaskan kepada tenaga kerja baru. Kemudian yang kedua, dinyatakan mampu dan memahami pekerjaan. Yang ketiga, pengurus wajib memberikan pembinaan. Yang keempat, pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3. Pasal 10, panitia pembina K3 lebih detail dibahas di Permenaker nomor 4 garis miring Men 1984. Sedangkan pada pasal 11 membahas mengenai kecelakaan. Pada ayat 1, kewajiban pengurus untuk melaporkan kecelakaan. Sedangkan pasal 11 ayat 2 yaitu tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan diatur pada Peraturan Menteri nomor 3 garis miring Men garis miring 1998. Pada pasal 12 ada hak dan kewajiban tenaga kerja. Hak dan kewajiban tenaga kerja yaitu: 1. Memberi keterangan yang benar kepada pegawai pengawas dan ahli K3.
Kemudian yang kedua, memakai APD. Yang ketiga, memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3. Yang keempat, meminta kepada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3. Yang kelima, menyatakan keberatan kerja bila syarat-syarat K3 tidak dipenuhi dan APBD yang diwajibkan diragukan. Pada pasal 13 ada membahas kewajiban memasuki tempat kerja. Barang siapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati K3 dan APD. Sedangkan pasal 14 hak yaitu pasal 14 kewajiban pengurus. Yang pertama, menetapkan syarat-syarat K3 di tempat kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, memasang poster K3 dan bahan pembinaan K3. Yang ketiga, menyediakan APD secara cuma-cuma. Sedangkan pada pasal 15, ketentuan penutup. 1. Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Yang kedua, ancaman pidana pelanggaran maksimal 3 bulan kurungan atau denda maksimum Rp100.000. Yang ketiga, tindak pidana tersebut adalah pelanggaran. Di pasal 16, kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan undang-undang ini paling lama setahun, 12 Januari 1970, sejak undang-undang ini diberlakukan. Pada pasal 17, aturan peralihan dan memenuhi keselamatan kerja mulai dari VR 1910 tetap berlaku selama tidak bertentangan. Sedangkan di pasal 18 menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 sebagai Undang-Undang Keselamatan Kerja dalam lingkup NKRI nomor 1918 mulai dari tanggal 12 Januari 1970. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini kita summary-kan seperti ini. Yang warna hijau ini adalah tempat kerja. Sedangkan yang berhubungan dengan tempat kerja ada SDM, ada bahan, ada lingkungan kerja, ada peralatan, ada prosedur, ada cara kerja, dan sifat pekerjaan. Di mana ini semua diatur oleh manajemen. Kemudian, dalam proses produksi ini, harapannya aman dan sehat, sehingga produksi bisa layak digunakan. Jika terjadi kecelakaan, maka dilakukan analisis untuk mendapatkan faktor penyebabnya, dan manajemen juga melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Sedangkan faktor penyebab kecelakaan kerja bisa akibat dari bahan, bisa dari SDM, bisa dari peralatan, bisa dari lingkungan kerja, bisa